Saudara, saya sangat suka dengan ayat yang disingkapkan oleh Pak Herbert. Ya, ada statementnya tadi, orang Israel melakukan yang jahat di mata Yahweh, sehingga karena dia melakukan hal-hal yang jahat, Yahweh murka. Dengar baik, Yahweh murka. Jadi kalau manusia murka wajar. Kalau Yahweh aja bisa murka, apalagi manusia, betul? Ya. Yahweh murka kepada bangsa Israel, umat yang dikasihinya. Ya, lalu dia bangkitkan orang-orangnya. Kenapa? Itu membuktikan bahwa dia mengasihi bangsa Israel. Kalau Yahweh tidak mengasihi bangsa Israel, peduli amat. Biarkan saja mereka mati binasa semuanya. Tapi karena dia sayang, Yahweh mengambil rotan, pukul, tapi Yahweh juga mengambil balsam. Artinya disembuhkan lukanya dengan cara dibangkitkan orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu adalah orang-orang yang diurapi, orang yang dipenuhi dengan roh. Tadi hari ini saya dengar Otniel dipenuhi dengan roh. Sekarang buat kita enak sekali ya. Selama kita punya roh yang berapi-api, selama kita menyatakan roh Elohim ada pada kita, terus kita berpikir bahwa roh Tuhan ada pada kita? No. Tentu untuk Otniel, Ehud, ada hal-hal yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi orang pilihan. Kalau kita mau roh Tuhan ada pada kita, tentu ada yang harus kita lakukan yang bisa membuat Tuhan tertarik kepada kita, lalu dia mau tinggal di dalam kita. Hari ini banyak orang bisa ngomong, hari ini banyak orang bisa declare, hari ini banyak orang bisa membaca kitab suci lalu dibacakannya kepada dirinya. Banyak pintar berdoa, tapi dengar baik ya, itu saja tidak cukup. Tidak cukup itu saja. Jadi kalau begitu apa? Di Amsal, bisa buka Amsal 6. Di Amsal 6 ya, ada perkataan seperti ini. 6 perkara ini yang dibenci Yahweh. Amsal 6 ayat 16. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya, ada 6 perkara yang dibenci oleh Yahweh. Kalau kau dibenci, apa dia mau datang? Jangankan Bapak Yahweh, manusia aja, kalau kamu dibenci oleh seseorang, apa orang itu mau melakukan sesuatu untukmu? Tidak. Mohon maaf, tiap hari melayani Tuhan juga, kalau kau di hadapannya kau dibenci, wassalam, capek namanya. Ya, hari ini itu yang harus kita selidiki. Kita memang sudah tahu firman-Nya, kita tahu bagaimana harus melakukannya. Mari cek sekarang, kira-kira apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, betul melayani Tuhan menyenangkan hatinya, tapi apakah itu yang dia maksud? Kalau kau gak kerjakan, aku benci. Tidak, kau gak kerjakan apapun, Tuhan gak benci kamu kok. Asal yang 6 tadi kau hindari, asal yang ke-7 itu kau jauhi. Nah, persoalannya itu apa? Kan gitu. Mari buka Amsal 6-nya ke atas dulu. Saya suka nasihat Amsal ya, dari Amsal 6 ayat 6 sampai ayat keberapa itu ya, ke-19 kalau tidak salah. Mari kita baca sama-sama Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, yang punya Alkitab mari baca. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi,
melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Yahweh, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudaranya. Dengar baik, perhatikan kata Amsal. Amsal menasihati kita dengan gaya bahasa seorang tua. Amsal menasihati kita hari ini dengan gaya bahasa orang tua. Tapi kau harus lebih lagi mengerti. Kalau orang tua menasihati kita itu, apakah itu cuma hikmatnya sendiri atau ada hikmat yang datang dari Tuhan? Pastinya dari Tuhan. Ya, Amsal menerima nasihat itu dengan gaya bahasanya, dia sampaikan kepada kita. Amsal menerimanya berasal dari firman Tuhan. Firman yang mana? Coba keluarkan lagi. Keluaran atau Ulangan yang 10 perintah Tuhan itu. Keluaran berapa? Oke. Keluarkan Keluaran 20. Amsal menasihati kita, semua berawal dari firman. Lalu 6 perkara yang katanya dibenci oleh Tuhan. 1, kekejian. Mari, apa itu? Amsal mengupasnya dengan bahasa manusia, tapi saya mau mengajarkan Anda pakai bahasanya Tuhan. Yang 6 itu apa? Lihat, Ulangan atau Keluaran 20. Keluaran 20. Kalau Ulangan 5 ya, kalau tidak salah. Keluaran 20. Ada berapa di situ ditulis judulnya? Ke-10 firman. Ke-10 firman. 1, mengakui Yahweh Elohim. Yahweh Elohim adalah Elohimnya Israel. Yang menjadikan langit dan bumi adalah Elohim Israel. Kedua, jangan membuat bagimu patung. Jangan mengangkat panji bukan yang dari Elohim. 3, jangan menyebut nama Elohimmu dengan sia-sia. 4, hormati dan kuduskan hari Sabat. 5, hormati ayah dan ibumu, orang tuamu, supaya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
9, 10. Sesamamu. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi dengar baik. 1, 2, 3 itu adalah ketetapan. Itu adalah agenda Bapak Yahweh. 1, 2, 3 dan 4. Ya, itu ketetapan, itu agenda Bapak Yahweh. Ya. 6, 5 sampai 10. Itu yang Bapak Yahweh bilang menjadi perhatian bagi kita. Karena itulah yang dia katakan kebencian. Sama seorang ibu kalau ngajak mereka kasih perintah sama anak selalu nggak dikerjain, selalu nggak dikerjain. Coba tanya ibumu, benci
Benci gak dia? Saya sih benci. Kalau saya perintahkan anak saya ABCD, nggak dia kerjain terus, saya benci sama dia. Karena saya mengasihi dia, saya ambil rotan, saya pukul dia. Saya bilang, lalu dia nangis, kenapa mama pukul saya? Kau tahu apa yang kusuruh? Tahu. Kau kerjakan? Tidak. Lalu? Ya, aku pantas di rotan, ku kerjakan pun sekarang. Firman lo berkata, kalau anakmu nakal, rotan. Kalau kau sayang anakmu, kau rotan anakmu. Kalau enggak, namanya holong bodat. Tahu holong bodat? Sayang monyet. Kau tahu holong bodat itu mencelakakan anakmu, karena selamanya dia tidak akan pernah berubah. Sama. Kalau seorang guru tidak pernah merotan kamu dengan kata-katanya yang menyakiti hatimu, dia bukan guru yang baik. Kenapa? Karena dia ingin kau binasa. Tapi kalau dia guru yang baik, dia pasti rotan. Karena rotan yang dia taruh itu adalah untuk membuat kau menjadi baik. Kau kan bisa bedakan rotan yang penuh kasih dengan rotan yang mau mematikan. Kan beda toh? Beda nggak? Harusnya kau bisa membedakan. Kalau kau tidak bisa membedakan, hari ini aku curiga kau ini sekolah militer, sekolah alam batuhan, atau sekolah preman. Nangkep di sini. Jadi hari ini, kalau kita bilang kita mau dibentuk, halo, hatimu harus kau jaga, hatimu harus kau atur. Selama kau tidak mengubah hatimu, Tuhan tidak bisa membentuk kamu. Ya, jadi hari ini kebenci yang Tuhan bilang yang aku benci 6 itu adalah 1, ketika kamu tidak menghormati orang tua. Apa sih artinya tidak menghormati orang tua? Kamu tahu apa artinya tidak menghormati orang tua? Apa maksud Tuhan dengan kata itu? Apa? Pernah terpikir sama kamu? Apa yang dia maksud tentang menghormati orang tua? Obey. Jadi Tuhan mau bilang hormat kepada orang tua itu bicara jiwa. Jiwamu yang dinasihati Tuhan. Hati-hati ya, karena dia tahu manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Roh buat dia mudah, karena roh itu penuh. Tapi jiwa itu liar. Jiwa manusia itu liar. Jadi dia bilang untuk berkata hormati orang tuamu, Tuhan tuh sedang mau bilang kepada jiwamu, supaya jiwamu itu memiliki ketaatan, tunduk, adanya penundukan. Hormat sama orang tua bukan persoalan karena kamu mengasihi orang tua, tidak. Bahasa itu adalah bahasa untuk berkata kepada jiwamu, supaya kamu punya penundukan, bukan nanduk, tapi penundukan. Kau harus punya penundukan. Kalau kau mau tidak dibenci oleh Tuhan, jangan jadi manusia pemberontak. Jangan punya jiwa pemberontak. Karena Tuhan hanya suka sama orang yang punya penundukan. Penundukan itu melahirkan obey. Apa itu? Nurut. Sekalipun orang tuamu galaknya minta ampun, tunduk sama perkataannya. Mungkin hari ini kau nggak cocok, nggak setuju dengan perkataannya, tetap diam, karena diam itu membuat kau berpikir. Saya percaya sejahat apapun yang namanya orang tua, ketika dia menegur anaknya, pasti ada kebaikan di situ. Tidak ada orang tua ingin membuat anaknya mati ke laut, nggak ada. Di sini banyak orang tua, nggak ada. Jadi hari ini mungkin kita nggak cocok pendapatnya, tapi biarkan dirimu itu berdiri di posisi Sela.
diam dulu sejenak, pikirkan. Mungkin 5 menit nggak terpikir, tapi 10 menit berikutnya kau baru mikir, benar juga tuh emak ngomong. Atau mungkin 10 menit, seminggu baru berpikir, betul juga tuh mama itu ngomong. Atau ketika kau punya masalah, kau baru sadar, astaga, kalau ini rupanya yang dibilang mamaku itu. Nangkep ini? Jadi kebencian di mata Tuhan adalah ketika kamu tidak menghormati orang tua, yang artinya bahwa Tuhan mau bilang, kalau kamu tidak punya penundukan diri, tidak punya ketaatan, obey, ya, nurut, Tuhan gak suka. Sorry to say, roh Tuhan tidak tinggal pada orang pemberontak jiwanya. Muka manis, mulut diam, tapi di dalam hati, siapa lah yang sebentar lagi ku hajar, karena aku gak bisa hajar dia. Jadi orang lain yang dihajar. Kau tahu, dengar baik, sehebat apapun kau, Tuhan tidak akan mau tinggal sama kau. Karena dia tidak tinggal di dalam orang yang jiwanya pemberontak. Baru 1 ya, agak lama nih 6, siap? Kalau enggak kita cicil, kita bagi jadi 2 tahun. Yang kedua apa? Setelah orang tua apa firmannya? Jangan membunuh. Dengar baik, Tuhan gak suka dengan pembunuh. Tapi persoalan yang dimaksud di sini bukan persoalan bunuh matiin orang, karena saya yakin di sini tidak akan ada jadi pembunuh mematikan orang lalu orang itu dikubur. Tidak. Tuhan bicara, ya, aku benci sama orang yang tidak bisa menguasai area mulut dan lidah. Dengar baik, pembunuh paling sadis itu bukan pisau. Alat pembunuh yang paling sadis itu bukan senjata bom, tetapi apa? Lidah. Lidahmu ini bisa mematikan orang, bisa membunuh orang walaupun tidak berdarah. Jadi ketika Tuhan ngomong, aku benci sama orang yang tidak bisa menguasai lidahnya, ya, membunuh. Jadi kalau kau mau roh Tuhan tinggal padamu, ya, kuasai lidahmu, kuasai mulutmu. Mulut ini bicara apa? Penguasaan diri. Kalau mulutmu nggak bisa kau kuasai, jangan salahkan kalau nanti kau kolesterol, sakit ini, sakit itu. Jangan salahkan kalau satu hari ada orang ngamuk di depan kamu dan kamu dihajar. Kenapa? Ada pepatah berkata, mulutmu adalah harimau. Jangan sampai karena perkataan mulut yang keluar dari mulutmu, kau diterkam oleh mulutmu itu sendiri. Nangkap ini? Jadi dengar baik, Tuhan benci sama orang pembunuh. Artinya orang yang tidak bisa menguasai lidahnya. Hati-hati dengan lidah, karena lidah itu lebih tajam dari silet. Bukan dari pisau, silet. Ya, bisa mematikan manusia. Contohnya fitnah, contohnya gosip. So be careful. Kalau kau mau roh Tuhan ada padamu, kebencian Tuhan untuk hal-hal itu jangan ada padamu lagi. Yang ketiga, apa yang ketiga? Jangan. Ini menarik ini. Saya percaya di sini anaknya holy semua. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada perzinahan, tidak. Saya percaya. Ya, saya percaya di sini yang belum menikah masih suci. Saya percaya yang pria masih lajang, bener lajang. Ya, saya percaya. Saya nggak bicara ini kepada ibu-ibu, karena mereka udah punya anak, jadi tidak suci lagi. Bukan.
Ya, bukan itu maksudnya. Tetapi saya percaya di sini tidak ada yang melakukan perzinahan. Saya percaya. Tapi persoalannya, apakah Tuhan benci tentang hal-hal seperti itu saja? Apakah maksud dari jangan berzina cuman itu? Jadi kalau kamu berzina yang tadi itu, dia baru benci? Tidak. Ketika dia ngomong jangan berzina, dia sedang berbicara tentang pikiranmu. Perzinahan, jangan berzina, Tuhan lagi mau ngomong kepada siapa? Pikiran. Pikiran. Jadi kalau kau mau disayang sama Tuhan, pastikan pikiranmu jauh dari perzinahan. Apa artinya? Penyelewengan. Apa artinya? Jauh dari yang diurapi. Itu sebabnya Yeshua berkata, para rasul berkata, milikilah pikiran Amasya. Jadi perzinahan itu sebenarnya bukan masalah urusan seks, tapi lebih pada pikiran. Kau berpikir saja sudah berzina. Ya. Jadi pikiran, hati-hati. Mau diurapi, mau roh Tuhan tinggal sama kamu, Tuhan benci kalau pikiranmu adalah pikiran orang jahat. Tadi kan dia bilang, orang jahat, pikiran orang jahat adalah apa? Tidak suka lihat orang lain senang. Tidak suka kalau orang lain happy. Kalau orang senang, paling juga karena ini, paling juga karena itu. Kau tahu, ketika kau izinkan itu terjadi, pikiranmu kau entertain, kau rusak. Dengar baik, orang yang kau pikirin aja happy, ketawa-ketawa, tapi kau satu harian sengsara, kau kehilangan damai sejahtera, kau kehilangan segala sesuatunya pada hari itu. Sementara yang kau omongin, yang kau pikirin itu santai-santai aja. Lalu karena pikiran itu yang kau izinkan rusak, maka dia akan melahirkan dosa berikutnya. Apa? Dia tentu ingin menjatuhkan orang itu. Ya, ada contoh Daud tuh, pikirannya rusak, melihat istrinya siapa? Uria. Rusak gak pikirannya? Ketika dia entertain pikirannya, iya cantik juga itu, tapi bini orang, gila, molek sekali, tapi istrinya Uria. Kalian tahu, kalau saja hal itu benar-benar tidak melahirkan dosa, pikiran ini, ya, tidak akan terjadi pembunuhan. Tapi buktinya karena pikirannya tercemari, itu melahirkan dosa yang lain. Yaitu apa? Dia merancangkan bagaimana caranya supaya Uria mati. Padahal bukan dia yang bunuh Uria, tapi dia membuat skenario supaya Uria itu mati. Kamu tahu, Tuhan tidak suka itu. Tuhan benci. Satu pasal udah salah, kena lagi 2 pasal. So hari ini perhatikan, kalau kau mau roh Tuhan ada padamu, jaga pikiranmu, buat pikiranmu memiliki pikiran Hamasya. Udah keberapa itu? Sudah 3. Yang keempat, apa berikutnya? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Kamu tahu Tuhan benci sama pencuri. Tapi pencuri hati dia nggak benci. Dia nggak benci pada pencuri hati. Kenapa? Karena saya dijuluki si pencuri hati. Tapi hatinya Bapak. Saya sih pencuri hati Bapak. Saya selalu mencari kesempatan bagaimana saya caranya biar Tuhan tuh lihatnya saya. Kalau dia lagi mau curahin berkat pada hari-hari rayanya, gimana caranya pada hari raya itu gue kebagian berkatnya. Saya selalu berusaha. Anggap, kita kan nggak tahu kapan waktunya Tuhan mau kasih berkat.
Tapi kita bisa membuat dia menarik perhatian dia kepada kita. Yaitu apa? Curi hati Tuhan. Curi hatinya. Dia suka pada pencuri yang mencuri hatinya. Tapi untuk yang lain, dia gak suka. Dia gak suka sama pencuri. Tapi persoalannya, pencuri mana nih yang dia benci? Pencuri seperti apa? Apa maksudnya? Apakah pencuri jeruk kita dengan pencuri minyak kita, dengan pencuri air kita itu beda? Kalau jeruk, ya namanya juga mahasiswa, cuma 3 potong, 3 butirnya Tuhan, nggak jangan dibenci ya. Kalau 1 ton baru Tuhan, gitu. Agak, kamu tahu nggak? Yang Tuhan maksud di sini bukan soal mencuri hal seperti itu, walaupun itu dia tidak suka. Yang dia maksud adalah dia nggak suka kalau kau tidak bisa dipercaya. Pencuri di sini jangan mencuri, maksudnya jangan menjadi orang yang tidak bisa kupercaya. Nangkep ini? Dia benci sama orang yang tidak bisa dipercaya. Jangankan Tuhan, aku aja juga. Aku kalau lihat orang gak bisa dipercaya, gregetannya minta ampun. Kenapa? Karena soal bisa dipercaya atau tidak itu integritas. Ya, ada banyak yang saya tahu orang-orang kaya kita, ya pengusaha-pengusaha yang sehari ini kayanya melinting itu hartanya. Ya, dulu mereka bukan siapa-siapa kok. Kenapa mereka bisa jadi siapa hari ini? Saya mempelajari biografi mereka, ternyata kuncinya cuma 1. Mereka bisa dipercaya. Bank percaya sama dia, kasih modal. Orang lain berteman, aku percaya sama kau, mainkan duitku semuanya. Diputar sama dia, dimainkan, jadilah pengusaha. Kalian tahu yang punya MMC? Haritanu? Emang dia lahir dari orang yang sangat kaya? Tidak, tapi hari ini dia kaya apa? Karena dia mengawalinya, karena dia bisa dipercaya. Ada orang yang melihat saya juga gitu. Hari ini di rumah saya ada orang dari NTT. Ya. Saya bawa dia di rumah saya. Saya melihat ini orang bisa saya percaya. Dan saya menyerahkan semua kepercayaan untuk di dalam rumah saya ke tangan dia. Kenapa? Kuncinya cuman bisa dipercaya. Jadi waktu Tuhan bilang jangan mencuri, dia mau bilang bisa nggak kamu kupercaya? Itu termasuk dengan rohnya. Kalau kamu tidak bisa dipercaya dengan hal yang kecil, jangan mimpi didapat perkara yang besar. Kalau yang kecil aja belum bisa, jangan mimpi mau ke bangsa-bangsa. Ya. Walaupun yang ngurapin kamu adalah kalibernya bangsa-bangsa, jangan mimpi. Kenapa? Semua diawali dari yang kecil. Dari yang kecil, setia dulu dengan perkara yang kecil, maka perkara besar akan kutambah. Dia suka pada orang yang bisa dipercaya. Dia nggak suka dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, dia mau tinggal di dalam manusia yang bisa dipercaya. Dengar baik. Kalau roh Tuhan ada pada seseorang, ada kuasa yang mengikuti dia gak? Ada kan? Kalau kamu gak bisa dipercaya, arogan nanti jadinya. Arogan tahu? Sombong. Tadi nasihat Amsal, orang yang matanya sombong, sikapnya sombong. Aku bisa khotbah. Aku berdoa pasti terjadi. Aku bisa menghentikan hujan. Dengar baik. Kalau akhirnya lahir kesombongan dalam dirimu, kamu menganggap seseorang, halo, Tuhan gak suka. Tuhan gak suka. Ya, ciri orang yang bisa dipercaya adalah semakin dia kayak padi, semakin dia bulirnya banyak, semakin. Jangan merasa bahwa kamu adalah seseorang karena nilaimu bagus, karena nilaimu bagus. Saya nggak pernah ingin minta diperlakukan spesial. Kenapa? Karena saya tidak pernah merasa bahwa saya terlalu spesial.
Saya spesial di mata Tuhan, ya. Saya spesial di alam roh, ya. Di depan manusia saya tidak pernah menganggap diri saya spesial. Jadi kalau ada orang gak menghargai saya, tidak disapa, tidak disenyumin, atau tidak diselamat pagiin, saya gak pernah marah, santai aja. Buat saya, lah, aku kan sama-sama manusia. Kapan saya mau dihargai? Kalau saya lagi di atas mimbar. Kalau saya lagi di sini, mulut saya lagi ngomong firman, kau macam-macam keluar. Itu udah pasti. Kenapa? Karena saya takut sama firman. Tapi kalau saya lagi gak di atas sini, apa yang mesti saya takutin? Saya gak siapa-siapa. Tapi kalau saya di sini, ada roh Tuhan sedang di dalam saya. Nangkep ini. Jadi hari ini kalian, mau roh Tuhan tinggal di dalam kalian, jadilah orang yang bisa dipercaya. Buat Tuhan bisa percaya sama kamu. Buat manusia bisa percaya sama kamu. Jangan sampai setiap kau datang pintu dikunci, semua kamar dikunci, pastikan lemari, dompet jangan ada di luar. Hati-hati. Saya pernah juga kaget. Satu kali saya datang ke rumah orang, nomor satu yang dia kunci kamarnya. Saya bingung. Ada apa ini? Habis itu saya mikir, kenapa ya dia kunci? Oh mungkin ada orang. Tiba-tiba dia ke dapur, balik bawa minum. Oh, kenapa dia kunci? Dia ke dapur. Oh berarti dia mau ke dapur, kunci kamar. Astaga, dia takut kali waktu dia ke dapur, aku nyelip masuk ke kamar. Selesai itu kan duduk lagi manis gitu. Wajar kok orang lain berpikir itu. Tetapi saya dalam batin ngomong gini, Tuhan, kau gak lihat aku seperti itu kan? Karena manusia sah-sah aja waspada. Ya enggak? Itu kan waspada namanya. Jangan-jangan hari ini bukan Ibu Ondang yang Roh Kudus, yang ada Roh Kudus. Dia geratak kamar kan gitu. Wajar manusia waspada. Saya yang ngomong, Tuhan, apakah kau memandang aku seperti itu? Percayalah padaku Tuhan, aku bisa dipercaya. Seperti aku berkata kepada semua orang, kalau ada orang yang mau bisa kau percaya di dunia ini, sekalipun dunia bilang apa? Jangan percaya kepada manusia. Saya akan bilang, percayalah padaku. Karena saya tidak akan mencelakakan kamu. Kenapa saya berani ngomong itu? Karena saya punya tanggung jawab ke Tuhan. Sekali kamu bisa dipercaya manusia, menjanjikan kamu bisa dipercaya manusia, Tuhan akan percayakan semua yang ada padanya. Berkat, karunia, segalanya. Rahasia. Kau mau rahasia Tuhan dibuka? Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Bukan jadi pribadi yang Oke, keberapa sekarang? Kelima. Berarti sudah 4 ya, kita tahu sekarang apa yang Tuhan benci. Yang kelima apa? Berdusta. Nah, berdusta itu bahasa yang sangat mudah dimengerti. Ya. Jangan bersaksi dusta. Dengar baik. Kalau betul Tuhan bermaksud kata berdusta itu seperti perkataan itu, maka semua kita di dunia ini dibenci Tuhan. Kenapa? Karena semua orang pendusta, apalagi orang Kristen, paling banyak dustanya sama Tuhan. Kenapa? Karena kita balik ke Maleaki, orang yang gak bayar perpuluhan, katanya apa? Penipu. Jadi hari ini banyak gak anak Tuhan penipu? Kalau penipu berarti berdusta. Halo. Jadi kalau itu ukuran kata jangan berdusta, lalu kita bilang aku nggak bohong. Kalau itunya maksudnya Tuhan, maka saya katakan semua orang dibenci. Hanya hitungan berapa abad lagi atau gimana, persis seperti yang tadi di mata Tuhan orang Israel dilihat jahat, lalu dihajar.
Tapi kenyataan kita masih hidup tuh. Orang yang nggak pernah bayar perpuluhan pun tetap kaya, nggak miskin. Ya iyalah nggak miskin karena uangnya nggak berkurang. Ya, nggak bayar perpuluhan kan uangnya nggak berkurang. Jadi nggak miskin kan? Tetapi siapa sih yang bayar perpuluhan? Tambah miskin nggak kamu? Saya sih nggak miskin. Walaupun saya bayar perpuluhan, saya kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, nggak jadi miskin tuh. Kalau begitu, apa maksudnya jangan berdusta? Tuhan mau ngomong soal jangan berdusta itu bicara soal cara pandang. Jangan berdusta itu bicara kepada mata. Nih, apa? Mata. Tuhan bilang, aku benci sama orang yang tidak bisa menggunakan matanya dengan baik. Mata ini, Amsal berkata apa? Jendela hati, jendela kita, jendela jiwa, mata. Mata ini melihat, ya, kayak yang Tuhan katakan, aku benci kalau orang yang tidak bisa mempergunakan matanya dengan baik. Kalau orang buta, apa yang mau diharapkan oleh Tuhan karena dia tidak bisa lihat? Jadi kalau orang buta nggak bisa lihat, dia nggak bisa bikin apa-apa, wajar. Karena tidak ada yang dilihat. Jadi Tuhan mau bilang, aku benci sama orang yang salah menggunakan mata. Mata ini bicara cara melihat, cara pandang. Kalau kamu selalu melihat segala sesuatu itu negatif, maka negatiflah pikiranmu, negatiflah jiwamu. Tapi kalau kamu melihat segala sesuatu itu baik, seperti Tuhan jadikan langit dan bumi, hari pertama dia bilang apa? Baik. Lalu Elohim melihat itu baik. Kalau semua baik, maka terjadi sesuatu yang baik. Jadi kalau cara pandangmu tidak seperti cara pandang Tuhan, Tuhan sebel. Kenapa? Karena kamu ngakunya anak Tuhan. 2, Tuhan bilang kamu diciptakan serupa segambar dengan Dia. Jadi cara pandangnya harus cara pandang siapa? Tuhan. Ya, jangan pandang apapun dengan caramu. Ya, karena kamu salah melihat, makanya kita banyak yang salah. Kenapa? Karena manusia selalu berpikir dia sudah baik, dia sudah benar. Karena dia cuma melihat dirinya. Nangkep ini? Tapi mari lihat bagaimana Tuhan melihat. Cara pandang. Ya. Jangan melihat orang apa? Jangan melihat orang apa? Nangkep ya? Lihatlah segala sesuatunya dengan kacamata Tuhan. Lalu cara pandang apa yang ada pada Tuhan? Kan itu. Apa cara pandang Tuhan? Apa kalau kita bilang cara pandang mungkin pakai kacamata lah ya. Kayak Pak Herbert pakai kacamata. Apa kacamata Tuhan? Tuhan benci loh kalau kamu nggak mau pakai kacamatanya. Manusia punya mata, cara pandang manusia. Tuhan punya pemandangannya sendiri. Nah hari ini pemandangan Tuhan itu adalah lensa, kacamata. Kita anggaplah itu sebuah kacamata. Sekarang apa kacamata Tuhan? Kalau ada ayat seperti ini berkata, segala perkara, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu ada di mana? Roma 8 ayat 28. Bisa dibuka Roma 8 ayat 28. Di belakang ada orang. Biar tahu, ini loh kacamata Tuhan yang Tuhan mau. Jadi kalau kamu tidak gunakan ini, maka Tuhan bilang itu salah satu kebencian di pemandangan Dia. Yuk Roma 8 ayat 28, baca saja Pak.
Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Jadi kita tahu apa? Kita tahu bahwa segala sesuatu Elohim turut bekerja. Elohim turut bekerja. Itu kacamata Tuhan. Kalau itu kau pakai, maka ketika kesesakan datang kepadamu, pergumulan yang ada padamu, kamu nggak maki-maki Tuhan, nggak perlu sakit hati. Kalau apa yang kamu minta doakan, yang datang justru kebalikannya. Kalau kamu pakai kacamata itu, maka kamu melihat pergumulan, persoalan, omelan, caci maki. Dengar baik, Elohim ada di situ. Maka kamu tidak akan kecewa dengan Tuhan. Kamu bilang seperti Daud berkata, apa kata Daud? Ini baik bagiku. Tekanan ini baik bagiku. Penindasan ini baik bagiku. Asal itu datangnya dari Bapa Yahweh. Tangkap. Kalau kamu mau tidak dibenci, kalau kamu mau disenengin sama Tuhan, pakai kacamatanya. Ya. Jangan apa tadi? Jangan bohong dengan diri sendiri. Kalau memang kau nggak mampu, akui kau nggak mampu. Tapi kau berkata, kalau aku tidak mampu, Tuhan itu membuat pasti ada maksudnya. Kalau kau bilang kau punya kelebihan, jangan pelit sama orang. Kenapa? Karena pasti kalau kamu dikasih kelebihan, ada maksud Tuhan di situ. Amin. Kalau hari ini Tuhan bikin kamu punya tenaga yang sehat, yang bagus, sehat badanmu, jangan pelit tenaganya. Kenapa? Karena Tuhan kasih kamu sehat supaya untuk maksud kehendaknya. Nangkep? Saya balik lagi mesti ngomong sama kalian. Ya. Tuhan kasih kalian kesehatan loh. Jangan sekali-sekali hanya untuk menghindari satu perkara. Aduh, sakit perut gue. Aduh panas gue. Saya udah dari minggu di sini. Saya berdoa, saya tahu siapa yang sakit, siapa yang tidak. Jadi saya mau bilang, jangan berdusta. Segala perkara ada di pemandangan Tuhan. Dia ikut terlibat di dalam segala sesuatu yang ada pada kita. Jadi, kalau kau sehat, katakan kau sehat. Jangan kau sehat kau bilang, dengar baik, hari ini tidak terjadi, tapi berapa hari yang akan datang kau bisa kaget nanti. Sakitmu yang kau bilang yang nggak sakit, satu hari akan dituntut oleh si jelek. Pada waktu itu kau sudah tidak punya tenaga, penyakitnya datang, wassalam. Berarti kemarin ada ayatnya, siapa itu? Petrus. Apa ayat Masmu? Apa katanya? Artinya lebih baik bersedialah kau memikul kuk itu pada waktu muda. Intinya itu, jangan pada waktu tua. Artinya kalau ada persoalan, pergumulan, beban, tanggung jawab yang harus kau kerjakan, lebih baik kalau itu sebagai kuk, bilang Tuhan lebih baik pada waktu aku muda karena aku punya tenaga. Kalau itu datangnya nanti kau sudah tua, nangis kau. Apa yang bisa kau kerjakan? Kau cuma meratap aja nanti. Jadi waktu muda, ya dengar baik, jangan sia-siakan waktu proses. Proses itu akan kau tuai indah pada waktu kau tua. Setiap proses di masa muda pasti menuai sesuatu yang baik di sana, yang enak. Dengar anak muda, ya, Tuhan inginkan itu. Tuhan mau kalian seperti Kaleb.
Mungkin bukan Kaleb yang ini, atau bisa jadi Kaleb yang ini. Dia rajin. Ya, oh sana Kalebnya. Kaleb yang tadi dibilang, ya, yang namanya ada di kitab suci. Dengar baik, umur 85 tahun, Kaleb bisa ngomong apa? Kekuatanku hari ini seperti pada waktu 40 tahun yang lalu. Halo. Saya selalu bilang, Tuhan aku mau seperti Kaleb. Walaupun hari ini aku 60, aku gak mau pikun Tuhan. Aku mau seperti umur kalian. Berani taruhan, yuk kita lomba lari. Saya yakin saya lebih menang dari kalian. Walaupun saya sudah 60 tahun. Nangkep, Tuhan mau itu. Ya, jangan bohong dengan dirimu. Apalagi bohong sama orang. Jangan berdusta. Tuhan gak suka orang yang berdusta dengan dirinya. Berarti kau meniadakan Bapa Yahweh di dalam hidupmu. Ketika kau punya kekuatan, kau bilang tidak. Tangkap ini. Kalau kau mau dikasihi Tuhan, kau tidak dibenci oleh Dia, itu perhatikan. Siap? Udah berapa? 5. Yang keenam apa? Hah? Oh, handphonenya hilang. Oke. Jangan apa? Jangan mengingini. Jangan mengingini, ini bicara sikap hati. Jangan mengingini, ini bicara sikap hati. Tuhan itu cemburu, pencemburu. Pantas karena Dia Tuhan. Kalau Tuhan itu cemburu, pencemburu, itu wajar karena Dia yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Dia tidak mau disaingin. Tadi ada Baal ya. Mereka Israel menyembah Baal. 2 nama dewa tuh. Tuhan marah nggak? Dia tuh cemburu. Dia nggak suka diduain karena kenapa? Karena Dia pencipta langit dan bumi. Kamu siapa? Kamu ciptaan. Jadi kamu tidak punya hak untuk cemburu. Tapi kalau kamu mau mengambil cemburunya Elohim atau cemburu ilahi, boleh. Apa itu cemburu ilahi? Saya dulu kalau duduk di ibadah, saya nggak mau di belakang, saya pasti mau di depan. Saya liatin aja tuh hamba Tuhan. Lalu di hati saya bilang, Tuhan, aku mau dong urapan kayak Dia. Tuhan, aku mau dong pinter kayak Dia. Tuhan, aku mau dong punya kemampuan kayak Dia. Tuhan, aku mau Tuhan. Tiap malam digoyang-goyang kaki Tuhan. Tuhan, kasih aku urapan. Tuhan, kasih aku karunia. Aku kalau lihat pendeta nyembuhin orang sembuh, ini segala macam, aku nggak benci sama dia. Malah bilang nih, aduh Tuhan, hebat kali kau sama dia. Terus sama aku kapan? Saya selalu bilang gitu. Saya kalau lihat wanita cantik, orang kaya, enggak marah. Perempuan, kau harus berubah. Setiap perempuan kalau lihat ada di kelompoknya yang lebih cakep dari dia, apa yang terjadi? Kan? Jealous. Tahu jealous? Cemburu. Ya, saya kalau lihat orang lebih bagus dari saya cuma bilang ini, oh Tuhan, cakep kali yang kau buat itu. Dan saya tidak segan bilang, cakep banget kamu. Tuhan sayang banget ya malu ya, kulit lo bagus banget. Saya nggak pusing, orang lain mau bilang, ih ibu ondang. Ntar dikatain lesbi, bodo amat. Yang penting gue mau bilang, kau cakep. Lalu saya bilang, Tuhan, cakep deh. Boleh dong, gue juga pengen. Nangkep kamu. Saya sama Tuhan tuh kayak gitu. Apa adanya. Jadi perintah yang ke-10 itu cuma mau bilang apa? Sikap Yang Tuhan mau adalah sikap hati. Ya,
Yang boleh cemburu itu cuma Tuhan. Dengar baik, cemburu itu bisa melahirkan dosa besar. Cemburu bisa melahirkan dosa besar. Kenapa? Karena dia akan beranakkan dosa. Cemburu bisa melahirkan beranaknya dosa. Seorang wanita cemburu dengan pacarnya, atau seorang istri cemburu dengan suaminya yang menyebalkan kali. Kau tahu dia bisa lebih parah dari penjahat. Kenapa? Kalau belum mati belum puas. Nangkep ini. Sama pria kalau sudah cemburu jadi gila gak dia? Kalau pria cemburu dia tidak menyakiti orang lain. Sorry, dari pengamatan saya, tapi dia menyakiti dirinya sendiri. So, sama-sama celaka nggak itu? Bukankah kamu adalah alat di tangan Tuhan, lalu kau celakai sendiri dirimu? Bukankah kau perempuan alat di tangan Tuhan? Jadi kau biarkan kau menjadi ibu yang melahirkan dosa-dosa yang lainnya? Jadi yang 10 itu, jangan mengingini orang lain. Itu adalah sikap hati. Jadi yang Tuhan bilang, kalau sikap hatimu tidak baik di hadapan Tuhan yang gak kelihatan, apalagi kepada manusia. Jadi latihannya gimana? Latih dulu sikap hatimu terhadap manusia, maka yang tidak kelihatan pun jadi mudah. Jangan dibalik. Ya, Tuhan sangat menghargai sikap hati. Ketika hatimu didapati bersih, maka dia bilang kau bisa menjumpai aku. Ketika hatimu didapatinya murni, maka dia bisa dijumpai. Sikap hati itu letaknya di mana? Kan itu persoalannya. Di mana letaknya sikap hati? Di pikiran. Jadi kalau pikiranmu itu mudah dibentuk, tidak pemberontak, ya, tidak ego, ya, maka Tuhan bilang, aku suka sama kau. Ketika kau berjumpa dengan dia, maka kau bisa berjumpa dengan dia lewat buku yang tertulis, kitab itu. Ya, orang yang murni hatinya, orang yang sikap hatinya, orang yang murni pikirannya, dialah yang bisa berjumpa dengan Tuhan ketika membaca Jadi bukan saya mau bilang berjumpa dengan Tuhan mati, bukan. Atau berjumpa dengan Tuhan, ih aku lihat ada orang pakai baju putih, dia jalan, lalu ini, bukan. Berjumpa dengan Tuhan adalah ketika kamu baca firman, kamu dapat rema. Itu artinya kau berjumpa dengan Tuhan. Sudah berapa? Sudah 6 ya. Jadi itu apa? Ada 6 perkara yang dibenci Elohim. Itu tadi. Jadi supaya tidak dibenci Elohim, jangan ada di situ. Nangkep? Kalau 6 perkara yang dibenci Elohim adalah yang tadi tuh. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kalau kau lakukan itu dia benci. Jadi untuk tidak dibenci, jangan ada di situ posisimu. Ayo perbaiki semuanya. Ya. Dan yang ketujuh, apa? Kekejian. Ayatnya tadi bilang apa? Dan yang ketujuh adalah kekejian. Apa yang ketujuh itu sekarang? Apa yang kekejian? Benci saja masih bisa melunakkan hati. Tapi kalau Tuhan bilang kekejian, berarti itu udah lebih tingkat. Kalau marah udah lebih tinggi lagi tingkatnya. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan kekejian itu? Di mata Tuhan kekejian. Ada yang tahu? Yang keempat apa? Ingat dan kuduskan. Kalau kau tahu
Sabat itu bukan perintah yang diperintahkan kepada Musa, tapi sabat adalah perintah yang waktu dia menciptakan langit dan bumi. Itulah ketetapan yang pertama kali yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ketetapannya pada hari ketujuh, inilah hari menjadi hari perhentian bagimu. Apakah dia bilang untuk orang Yahudi? Apa dia bilang untuk orang Kristen? Tapi untuk siapa? Kepada semua yang pada hari ke-6 itu dibuat. Siapa hari ke-6 dibuat? Apapun jenis kelaminmu, apapun sukumu, yang pasti judulnya Dia bilang hari ke-7 inilah menjadi hari perhentian bagi. Jadi itu ketetapan. Sehingga hari ini kalau itu tidak kau tegakkan, di mata dia itu adalah sebuah kekejian. Puji Tuhan, di sini sudah sabat. Tepuk tangan dulu untuk dirimu. Paling tidak yang ke-7 kita sudah terhindar. Ya enggak? Kan kalau tidak melakukan sabat itu adalah kekejian, ya. Sabat dan sabat-sabatnya. Ya, sabat dan sabat-sabatnya. Sabat dan sabat-sabatnya. Artinya hari-hari yang ditentukan oleh Elohim. Ya. Kau mau tahu, ternyata kekejian di pandangan Elohim adalah hari sabat. Kalau itu kita sudah tidak ada di situ karena kita sudah sabat, kita menghormati hari-hari sabatnya. Jadi Tuhan, lumayan aku tidak menjadi kekejian di matamu. Tapi kata Tuhan, yang 6 perkara macam mana itu? Sudah beres ke kau? Yang 7, ya, tidak kulihat kekejian itu ada padamu. Tapi yang 6 perkara itu macam mana itu? Bisa menjawab? Jawablah dirimu sendiri. Ya, kalau kau mau roh Tuhan ada padamu, jauhkan apa yang dia tidak mau. Kalau kau mau roh Tuhan ada padamu, jangan lakukan apa yang dia benci. Kalau kau mau roh Tuhan ada padamu, kejar apa yang dia mau, buat apa yang dia mau, jangan lakukan apa yang dia tidak mau. Siap? Terima kasih untuk ayat yang diberikan tadi. Otniel. Saya tidak terlalu banyak mengenal Otniel, tapi nama itu punya kekuatan. Bisa jadi dia adalah pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Dia tidak dibenci, tidak sama dengan orang-orang yang ada di lingkungannya pada zaman itu. Siap? Siap untuk mencuri hati Tuhan? Siap supaya roh Tuhan ada padamu? Dengar baik, kalau roh Tuhan ada padamu, percaya saja. Enggak hari ini, lusa. Enggak lusa, besok. Enggak hari ini waktu kamu hidup, anakmu. Enggak waktu anakmu, cucumu. Sama. Dosa juga seperti itu. Katanya apa? Kalau ada dosa, aku akan kejar sampai keturunan ketiga dan keempat. Kalau dosa saja dia ngomong gitu, maka kau bisa klaim, Tuhan berkat juga ya. Enggak pada waktu aku hidup, paling tidak pada anakku belum juga, paling tidak 3-4 keturunanku harus menuai apa yang kukerjakan. Berkat itu harus turun atas mereka. Maksudnya seperti ini saudara, contoh. Anggap, mudah-mudahan amin. Hari ini aku melayani Tuhan. Aku sudah punya fasilitas, punya keuangan yang baik. Waktu anakku kan baru generasi 1. Hartaku ya harta dia kan. Jadi penambahan yang dari Tuhan terlalu kelihatan enggak? Enggak terlalu kelihatan karena baru menerima warisan dari orang tua. Tapi cucu berikutnya adakah bisa langsung sama? Belum tentu.
lagi sampai yang keempat. Bisa ada pepatah begini, orang Batak kalau kaya paling cuma sampai cucu, gak nyampe ke 7 turunan katanya. Kenapa? Itu ada yang ngomong gitu. Saya bilang masa sih? Hitung aja katanya. Orang Batak yang kaya-kaya hari ini anaknya sih masih kaya. Cucunya kita lihat masih kaya nggak? Tanpa menghakimi ya, saya mau bilang seperti ini. Kenapa bisa ada buah pikir seperti itu? Karena seperti ini. Orang kaya, orang tua itu berusaha cari kekayaan dengan segala tenaganya, kekuatannya, pintar. Anak menikmati setengah pintar. Kenapa? Karena sudah cuma karunia menikmati. Jadi lebih malas. Puji Tuhan kalau anaknya setipe dengan bapaknya, bisa menjaga. Cucu makin menikmati doang, makin malas, makin tidak melakukan apa-apa karena cuma menikmati. Gak usah capek, udah ada semuanya. Balik lagi ke sini, dengar baik. Gunung saja kalau tiap hari diambilin, rata nggak? Gunung yang tinggi itu kalau terus diambil tanahnya, rata nggak dia? Jadi hari ini saya mau bilang sama kamu, buat kita nih, ya, kalau saya kasih ungkapan ini bukan sedang menghakimi seseorang orang kaya itu, enggak. Puji Tuhan anak orang kaya sekarang pada pintar-pintar sekolahnya di luar negeri, tahu memanfaatkan waktu. Artinya dia menjaga gunung orang tuanya supaya tidak habis karena kemalasan. Tadi dengar Amsal bilang karena kemalasan bisa membuat kamu jadi miskin. Jadi sekaya apapun kalau anak cucumu malas akan jadi miskin. Tapi firman mau bilang seperti ini. Saya bilang, Tuhan, aku kan nggak tahu keturunanku nanti malas apa enggak. Nggak tahu. Satu, kedua, Tuhan, hari ini aku merasa yang ku kerjakan dengan apa yang ku dapat belum imbang. Bisa aja toh. Kelas udah bangsa-bangsa, tapi pendapatan masih desa-desa. Bisa aja kan? Tapi saya nggak sengsara, nggak menderita. Kenapa? Karena saya tidak melihat ukuran itu di situ. Tetapi boleh nggak punya pengharapan? Boleh. Saya bilang, kalau dosa kau kejar sampai 3-4 turunan, maka berkatku Bapak Yahweh, kalau nggak ku dapat pada waktu aku hidup, pada keturunanku harus menuai. Kalian hamba Tuhan atau hamba hantu? Punya pengharapan seperti itu. Ya, mungkin gak hari ini, tapi pastikan dengan imanmu sama, karena Tuhan itu adil. Nangkep ini? Oke, jadi sekarang tinggal cek and recheck dirimu. Adakah 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan itu masih melekat padamu? Kalau masih ada, bertobat. Gak usah cari pendeta, kau saja yang melakukannya. Tahirkan hidupmu. Oh ya, ngomong pentahiran, hari Senin saya mau mengundang buat mereka yang mau pentahbisan, pentahiran, atau mau dibaptis, atau apa saja judulnya. Pokoknya apa imanmu hari ini, hari Senin saya beri kesempatan untuk kita melakukannya di kolam kita. Kenapa bukan besok? Karena besok saya yakin rame, banyak pengunjung. Saya tidak mau ada pengunjung, ya, supaya kita bisa worship, lalu kita melakukan yang namanya pentahiran, pengakuan dosa yang semua ditulis. Artinya mulai hari ini, kalau yang mau ya, yang mau, kalian ambil kertas putih, tulis, hanya kau yang tahu dosamu. Tulis, hanya kau yang tahu apa kelakuan yang kau sembunyikan selama ini. Tulis, kalau kau punya ikatan-ikatan jimat atau apa, tulis di situ. Ya, tulis kertas itu, tutup, jangan kasih tahu orang lain. Tidak juga saya, karena saya tidak mau tahu. Saya nggak mau tahu dosamu apa. Kenapa? Karena saya manusia. Kalau nanti saya lagi marah, jangan-jangan keluar lagi. Iya,
kau dulu begitu. Nggak mau saya. Jadi lebih baik saya tidak pernah tahu. Tapi kau tahu apa yang kau punya kan? Apa yang ada pada dirimu? Tulis. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh ingin tahu kertas dosa orang lain. Jangan. Ya, tulis semua. Kalau kau tahu kelakuan orang tuamu ada yang kau tahu itu tidak baik, tulis. Kenapa? Karena apa yang dilakukan orang tua akan dikejar kepada anak cucu. Tulis. Kalau orang tuamu gak sempat minta pengampunan, minta pemutusan, kau bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk itu. Tulis ya di kertas. Kalau sampai 1 buku gimana mah? Nggak apa-apa. Tulis saja. Mulai dari hari ini kalian tulis. Karena saya kasih kesempatan hari Senin. Kalau mau hari Selasa. Boleh hari Selasa. Hari Selasa adalah hari ketiga. Sebaiknya hari Selasa kali ya. Hari ketiga. Kita lakukan itu. Kita akan bakar semua itu. Bukan saya simpen. Saya tidak mau nyimpen catatan dosa orang. Kita akan bakar sama-sama. Setelah itu kita tahirkan dan kita baptiskan. Saya akan lakukan itu untuk kalian hari Selasa. Jadi mulai hari ini apa saja tulis. Ya, kau punya jimat, kau dikasih jimat, dikasih apa dengan orang tuamu kan kau bukan maumu, tapi kau tahu, tulis. Dosamu apa saja, kau pernah bikin A, B, C, D, D. Ya, apa saya? Jujur. Ya, Tuhan mau lihat seberapa jujurnya kamu dengan dirimu. Kenapa? Karena disitulah Dia akan menyelesaikan bagianmu. Kau tidak mau jujur, maka Dia juga tidak bisa apa-apa. Dia tidak akan selesaikan semua bagianmu. Nangkep? Mulai dari hari ini, apa yang kau ingat, kalau kau lupa bilang Roh Kudus tolong ingatkan aku. Barangkali aku lupa hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang pernah aku lakukan. Aku mau ingatkan supaya aku selesaikan. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita mau melucuti pekerjaan si iblis. Kalau kita bakar, kita mau bilang selesai, kau tidak bisa lagi mendakwa. Karena di alam roh sudah kau akui. Bukan di Ma'o. Jadi jangan ada datang ke Ma'o. Ma'o dulu aku pernah lakukan ini. Jangan. Pusing saya nanti. Ya, saya nggak mau nyimpen dosa orang. Ya, jadi tulis saja. Siap? Ya, mulai hari ini pulang Sabat, mulai berpikir komunikasi dengan Roh Kudus. Apa saja itu, tulis. Dan saya pesan, tolong jangan kepo jadi orang. Walaupun buku temanmu itu tergeletak di depan matamu, jangan sok kepo, buka, jangan. Di situ pengujian. Seberapa kamu bisa dipercaya? Ya, seberapa kamu bisa dipercaya oleh Tuhan? Sekalipun kamu bisa lihat buku catatan temanmu, jangan buka. Karena itu urusan dia. Kenapa saya bilang ini? Jangan sampai seperti apa itu? Elisa atau Elia tuh ya, yang pergi. Gehazi, tahu? Dia bilang, Gehazi, kau pergi ke sana? Enggak, aku cuma sampai situ doang anter. Kau terima uang dari dia? Enggak, aku enggak terima. Gehazi bilang gitu kan? Nabinya ngomong gini, betul enggak terima? Enggak, aku enggak terima. Nabinya cuma ngomong, kalau begitu baiklah. Kenapa? Berikutnya, penyakit orang itu turun atas dia. Nabinya bilang apa? Kau bilang kau nggak terima. Kau tahu ketika kau menerima itu berarti yang dibuang orang itu penyakitnya jadi pindah ke kau. Jadi hati-hati. Jangan coba-coba curi tahu dosa-dosa temanmu yang dia tulis. Jangan sampai dosa itu malah melekatnya ke kamu. Ngerti maksudnya? Jangan sampai dia mau buang tapi nggak dibakar, akhirnya pindah ke kamu. Anggap ini. So, jadilah pribadi yang punya integritas, bisa dipercaya. Siap untuk itu? Siap? Hari Selasa setelah selesai jam kuliah kita sama-sama ke sana. Ya,
Saya minta tim pemuji dan penyembah disiapkan untuk kita pujian penyembah dulu. Baru kita lakukan tindakan profetik membakar semua dosa itu. Ya, pelanggaran apa saja, cuman kamu yang tahu. Ya, jangan minta, tolong bacakan dulu mak, apa yang ada di dosa di belakangku. Hei, aku bukan dukun. Ya, jangan lakukan itu kepada saya. Siap? Sekalipun aku bisa bacakan kau, tapi bukan berarti. Siap? Oke, saya pikir selesai. Perhatikan 6 perkara yang dibenci, 7 perkara kekejian. So kita bersyukur, Sabat kita kerjakan, 6 mari kita kerjakan kembali. Amin. Yo, ini waktunya restorasi diri. Coba sebut, restorasi diri. Apa itu restorasi? Pemulihan. Yo, kita memulihkan diri kita sekarang. Pakai kacamata firman. Katakan haleluya 3 kali. Doa ya. Oke. Mana musiknya?